Halo guys, Welcome to Joshua Generation Online Service. Kembali lagi bersama saya Ricky. Dan saya Nesya. Oke, kita mau menyambut bagi teman-teman yang sudah bergabung bersama kami dan yang baru pertama kali bergabung bersama kami. Kami mengucapkan welcome home and welcome to Joshua Generation. Nah, ibadah kita akan tetap kita laksanakan setiap hari Minggu secara online pukul 6 sore di channel YouTube GPPI Sion. Nah, minggu ini kita akan tetap membahas mengenai grow in storm atau bertumbuh dalam badai. Kita akan belajar bersama-sama gimana nih cara supaya kita tetap bertumbuh walaupun dalam badai sekalipun. So guys, sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Kita ajak teman-teman untuk fokuskan hati kepada Tuhan. Dan satu lagi, jangan main HP. And semoga teman-teman terberkati dengan service kali ini. So, enjoy the service and God bless you. Shalom. Belum semuanya shalom. Halo. Satu sukacita pada saat ini kita bisa ibadah meskipun secara online. Saya percaya bahwa cinta kasih Tuhan selalu menyertai setiap kehidupan teman-teman semua. Satu minggu sudah kita lewati, satu minggu sudah kita nikmati. Begitu banyak kemurahan Tuhan di tengah-tengah pandemi yang ada. Saya percaya bahwa kasih setia Tuhan akan selalu setia menyertai setiap kehidupan kita semua. Nah, malam hari ini sebelum kita memulaikan ibadah kita, mari kita buka bersama-sama di dalam Mazmur pasal yang ke-113. Mazmur 113. Ayat yang pertama sampai ayat yang keempat saya akan bacakan bagi kita semua. Haleluya. Pujilah hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa. Kemuliaannya mengatasi langit. Mazmur mengatakan bahwa nama Tuhan layak ditinggikan. Nama Bapa kita adalah Yahweh, Dia layak ditinggikan. Dan biarlah kemuliaannya dinyatakan kepada kita semua pada malam hari ini. Mari kita ambil waktu kita teduh bersama-sama dengan Tuhan pada sore hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Begitu banyak kemurahan Tuhan yang Kau telah berikan dalam kehidupan kami. Engkau memberikan kami kesehatan, Engkau berikan kami kekuatan, Engkau berikan kami umur panjang, Engkau berikan hadirat-Mu di tengah-tengah kami pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan, karena sesungguhnya kami adalah anak-anak-Mu, kami adalah biji mata-Mu. Dan kami sungguh percaya bahwa di saat ini juga Engkau sedang melawat kami semua Tuhan. Meskipun kami tidak bisa beribadah secara offline, tapi kami percaya bahwa hadirat Tuhan ada di tempat kami beribadah dimanapun kami itu Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk menyembah Engkau. Kami rindu untuk mengagungkan Engkau pada saat ini. Mari arahkan hatimu, mari buka tanganmu. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Haleluya. Sebab Dia yang layak disembah. Yesus Tuhan. Mari bangun rohmu. Haleluya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Segala puji, segala hormat hanya bagi Engkau. Haleluya, haleluya. Sebab Kau Tuhan, sebab Kau besar. Namamu yang layak diagungkan. Mari Tuhan, Kau berkati ibadah kami pada saat ini Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau bertata dalam setiap pujian penyembahan kami. Engkau berkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan.
Engkau berkati setiap anak-anak Tuhan dimanapun kami beribadah Tuhan. Kami percaya hadirat Tuhan menjadi kerinduan kami pada saat ini. Kami percaya bahwa ada mujizat, ada pertolongan Tuhan, ada kekuatan Tuhan, ada janji Tuhan. Pada saat ini kami terima semuanya Tuhan. Karena kami percaya bahwa ibadah saat ini adalah ibadah yang diberkati. Biarlah hadirat Tuhan menjaga setiap kehidupan kami semua Tuhan. Mari Tuhan Engkau berkati jalan ibadah ini. Dari awal pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bila kemuliaan Tuhan nyatakan di tengah-tengah kami semua. Kami percaya hanya hadirat Tuhan yang kami rindukan pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Bagimulah Tuhan yang layak disembah dan diagungkan. Yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap untuk beribadah secara online. Sama-sama katakan amin. Shalom anak muda. Amin. Sekali lagi shalom. Amin. Apa kabar semuanya pada sore hari ini? Luar biasa, amin. Luar biasa. Amin. Saya percaya kita semua yang ada di tempat ini, bahkan teman-teman semua yang ada di rumah, kita semua aman dalam perlindungan Tuhan, amin. Amin. Dan saya percaya bahwa kita adalah anak-anak muda yang diberkati oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Mari kita memuji nama Tuhan. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan kita. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Tuhan sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari sekarang percaya katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Tuhan sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, berikan kemuliaan yang paling mulia buat Tuhan kita. Mari sama-sama kita katakan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagi. Sebab Tuhan sanggup, sebab Tuhan sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Tuhan sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sebab hanya Yesus yang layak dipuji dan ditinggikan, amin. Mari semua kita bertepuk tangan buat Tuhan kita. Kami percaya, mari semua yang percaya sama-sama katakan, sebab Tuhan sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Tuhan sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari semua angkat tangan kita kepada Tuhan, katakan, aku diberkati, amin. Aku Dilimpahi amin, karena Tuhan sanggup untuk menyediakan. Mari semua yang percaya katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Tuhan sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati,
seluruh kami atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Amin. Semua siap lebih semangat lagi memuji nama Tuhan. Amin. Semua tetap semangat untuk memuji Tuhan. Amin. Amin. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Kita puji Dia pada malam hari ini. Kita berikan pujian kita yang terbaik buat Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu hati kami nyatakan, hati kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Mari saudara yang percaya katakan, semuanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, hey, tepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Haleluya, berikan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan kita. Puji nama Tuhan, kita satukan hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Untuk itu, kita sembah Dia, kita satukan hati kita fokus sama Tuhan. Biarlah Dia yang bertata dalam hati kami, hati kita semua. Kita fokus sama Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya,
Ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu selalu besar bagi kami. Heran dan besar bagiku Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu Tuhan, Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, Rancangan-Mu
sebab Engkau Tuhan yang besar. Tuhan yang membuat kami terpesona. Kau Tuhan yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang sanggup membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Tuhan yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Tuhan yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Tuhan yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Tuhan yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus sudah sangat baik dalam kehidupan kami Bapa. Sekarang kami bersama-sama mendengar firman-Mu Bapa, biarlah firman-Mu dapat menjadi pelita dalam hati kami Bapa. Kiranya apa yang telah kami berikan kepadamu dapat menjadi persembahan yang harum dapat di hadapan-Mu Bapa. Sekarang kami mendengarkan firman-Mu Bapa, biarlah Engkau yang bertahta dalam firman ini Bapa, biarlah hamba-Mu yang berbicara sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, Salam. Apa kabar semuanya? Dimanapun kita berada pada saat ini, saya percaya bahwa kuasa Tuhan tetap kita rasakan, pertolongannya, lawatannya ada dalam hidup kita. Saya sangat bersyukur bisa bersama-sama kita beribadah pada saat ini. Saya mau sapa bahwa salam buat kita yang ada dimanapun. Salam semangat bagi kita semua sebagai anak-anak yang muda, sebagai anak-anak remaja yang cinta akan Tuhan. Pada bulan ini adalah minggu terakhir di mana tema kita tentang bertumbuh di dalam badai. Dalam setiap segala sesuatu yang kita hadapi, bahwa setiap orang itu pasti mengalami badai dalam hidupnya. Bisa mengalami badai, dan semua orang yang ada di muka bumi ini pernah mengalami badai. Dan jangan-jangan pada saat ini pun kita masih mengalami badai. Apa itu badai dalam kehidupan kita? Adalah persoalan dan tantangan hidup.
Dan pada saat ini bahwa kita nggak perlu takut akan hal itu. Mungkin kita melihat orang-orang di sekitar kita bahwa kenapa kok kehidupan mereka lebih baik, kenapa kok kehidupan mereka kelihatannya senang-senang, sedangkan kita yang cinta akan Tuhan, kita yang sungguh-sungguh mungkin kita berkata bahwa saya rajin beribadah, saya rajin berdoa, tapi toh juga mengalami persoalan. Begini bahwa di dalam kebenaran firman Tuhan tidak ada satupun ayat yang menjamin bahwa percaya Yesus tanpa masalah. Sekali lagi bahwa percaya Yesus tanpa masalah. Jadi kenyataan yang ada adalah bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan, persoalan tetap ada. Tetapi satu janji Tuhan bagi orang percaya, bagi kita semua sebagai remaja pemuda, bahwa Tuhan itu senantiasa menyertai kehidupan kita. Dan apabila kita menghadapi setiap persoalan kehidupan, Tuhan itu memberikan jalan keluar. Mari kita buka sama-sama kebenaran firman Tuhan itu di dalam Mazmur pasal yang ke-91. Saya masih ingatkan ayat ini, Mazmur 91. Mazmur yang ke-91, ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua. Orang yang dulu dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Tuhanku yang ku percayai. Di situ dibuka dengan hal yang luar biasa bahwa Tuhan itu tempat perlindungan, Tuhan itu tubuh pertahanan, Tuhan yang dipercayai. Tetapi kalau kita baca di ayat yang ketiga sampai ayat yang selanjutnya, di situ adalah hal-hal yang sangat mengerikan. Di mana yang ada adalah begini, bahwa ada penyakit sampar di situ, ada penyakit menular di situ, ada panah api si jahat di situ, ada orang yang rebah 1.000 di sisi, 10.000 di sebelah kanan, dan ada hal-hal yang begitu menakutkan yang bisa terjadi atas kehidupan kita, di sekeliling kita bisa terjadi. Tapi ada satu hal janji Tuhan bagi setiap kita, bahwa Tuhan itu menyertai sehingga kita tetap aman. Tuhan itu melindungi sehingga kita bisa tetap berdiri. Tuhan itu menopang kehidupan kita sehingga kita sanggup menghadapi segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita. Dan pada saat ini kita akan belajar bersama bahwa kenapa sih persoalan itu bisa muncul dalam hidup kita? Nah, muncul pertanyaan. Kita bisa menghadapi badai segala macam. Pertanyaannya begini, kenapa sampai bisa persoalan itu ada dalam hidup kita? Jawaban pertama begini. Persoalan itu bisa muncul atas kehidupan kita oleh karena kesalahan kita sendiri. Kita bisa menghadapi masalah karena kita salah sendiri. Salah satu contoh begini, bagi yang masih sekolah, tiap hari kerjanya misalnya bolos, nggak masuk sekolah, dia nggak pernah belajar, kemudian tiba-tiba dia naik kelas, dia menghadapi persoalan. Kenapa? Dia nggak naik kelas, harus malu sama teman-temannya. Terus pertanyaannya, kenapa dia nggak naik kelas? Karena dia melakukan kesalahan. Atau mungkin berpikir bahwa, waduh, saya pengen seperti Maria. Apa seperti Maria? Melahirkan tanpa punya bapak, begitu ya. Pengen seperti Maria, hamil di luar nikah. Ada masalah. Jadi intinya begini, bahwa kadang itu persoalan ada dalam hidup kita karena kita melakukan kesalahan. Terus kalau karena melakukan kesalahan muncul persoalan, apa yang harus dilakukan? Jawabannya cuma satu, tobat coy. Enggak usah salahkan siapa-siapa, sadar. Dan saya percaya bahwa setiap orang yang datang ke hadapan Tuhan, Tuhan sanggup memulihkan keadaannya, Tuhan sanggup memulihkan kehidupannya. Karena di balik pertobatan ada pemulihan. Dan saya percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak menghukum bagi orang yang mau datang sama Tuhan. Jadi ketika kita mengalami badai karena kita melakukan kekeliruan, kesalahan dalam kehidupan kita, datanglah sama Tuhan, selesaikan di hadapan Tuhan, sehingga kita mendapatkan pemulihan daripada Tuhan.
Dan poin yang kedua, kenapa kita bisa mengalami badai dalam kehidupan kita? Poin yang kedua adalah begini, bahwa dari orang-orang yang ada di sekitar kita, misalnya begini, karena kita adalah anak-anak remaja pemuda, kebanyakan studi atau dalam dunia kerja, kerjanya kita terbaik. Akhirnya kita diangkat, kita menjadi kesayangan karena kita kerja dengan maksimal, kita tanggung jawab dalam kerja kita. Kemudian kita kan nggak bisa suruh orang, nggak bisa paksa orang supaya selalu baik sama kita, nggak bisa. Akan selalu ada orang yang berusaha untuk bisa menjatuhkan kehidupan kita. Walaupun kita baik sama mereka, orang-orang yang iri hati. Jadi kadang kita mengalami masalah karena ada orang yang iri sama kita. Berusaha untuk menjatuhkan kita. Tetapi percayalah begini bahwa walaupun ada 1000 orang yang berusaha untuk menjatuhkan kehidupan kita, selama kita berjalan dalam kebenaran dan Tuhan ada di pihak kita, saya percaya bahwa kita akan tetap berada di atas. Kita akan tetap berada di atas. Mungkin ada orang yang berusaha untuk melakukan fitnah sama kita, atau kita mungkin belajar, kita pintar segala macam, kita mendapatkan juara di kelas. Kemudian ada teman-teman yang lain yang mungkin berusaha untuk pintar juga mendapatkan juara dan mereka nggak mendapatkan juara. Apa yang terjadi? Kemudian mulai fitnah kita, oh itu karena dia nyontek, oh itu karena dia begini-begini. Akhirnya kita mendapatkan masalah. Jadi intinya begini bahwa kadang kita mengalami masalah bukan karena kita melakukan kesalahan, tetapi karena ada orang-orang di sekitar kita yang berusaha untuk menjatuhkan kehidupan kita. Terus kalau dalam Alkitab itu ada dalam kitab Ratapan. Yeremia dia berkata begini bahwa nenek moyang kami melakukan kesalahan. Mereka sudah meninggal, sudah tidak ada. Tetapi yang menanggung akibat dosa-dosa mereka adalah kami yang saat ini masih hidup. Apa yang mereka alami pada waktu itu? Nenek moyang mereka melakukan penyembahan berhala. Akhirnya Tuhan kirimkan orang Babel datang menyerang Israel. Mereka diperbudak oleh Israel. Akhirnya mereka yang mengalami keterpurukan dalam kehidupan mereka karena mereka diperbudak. Padahal yang melakukan kesalahan adalah nenek moyang mereka. Jadi karena persoalan itu datang dari luar diri kita. Makanya kita nggak bisa menghakimi orang-orang ketika mengalami persoalan dalam kehidupan mereka. Kalau biasa kan orang berkata, jangan melakukan dosa besar, enggak semua karena dosa. Jadi intinya adalah ya kita, bagiannya kita adalah ya kita berserah sama Tuhan bahwa biar segala sesuatu yang ada dalam tangan Tuhan itu pasti yang terbaik. Terus poin selanjutnya, kenapa sih sampai kita mengalami masalah? Karena kita mengalami masalah karena pekerjaan kuasa setan. Dan di mana-mana coba teman-teman nanti baca di Alkitab, di kisahnya Yesus, banyak sekali orang-orang yang kerasukan setan atau orang-orang yang diganggu sama setan itu, Alkitab mencatat bahwa mereka itu mengalami keterpurukan. Mereka tersiksa. Ada yang banting-banting, dibanting-banting sama kuasa setan. Kalau di dalam Matius pasal yang ke-15 ada seorang perempuan Kanaan datang sama Yesus minta tolong. Kenapa? Karena Alkitab mencatat bahwa anaknya itu kerasukan dengan setan dan sangat menderita. Dengan kata lain bahwa salah satu yang membuat penderitaan dalam kehidupan seseorang adalah pekerjaan kuasa setan. Makanya kalau ada pekerjaan kuasa setan, makanya setannya itu harus apa? Kalau orang percaya, urusan karismatik, berkata bahwa harus diikat, setannya terikat. Harus dipatahkan, patah-patah setannya, baru diinjak-injak, terinjak-injaklah kuasa setannya, dihancurkan, hancur, baru dilemparkan keluar. Saya percaya bahwa doa orang benar besar kuasanya. Jadi ketika kita berdoa dengan demikian dengan dalam nama Yesus Kristus, karena di dalam nama Yesus ada kuasa, kemudian ada pekerjaan setan, kita bisa mendoakan supaya setannya pergi. Kenapa? Karena setan itu selalu mengakibatkan orang menderita. Makanya ketika seseorang senang lihat temannya menderita, jangan-jangan dia temannya setan. Atau kalau seseorang lihat susah lihat orang senang, senang lihat orang susah, saya percaya bahwa jangan-jangan dia berteman dengan setan. Kenapa? Karena setan selalu membawa hal yang buruk atas hidup orang percaya. Jadi ya saya rasa bahwa bagian-bagian ini perlu. Kalau mengalami kerasukan setan atau pengaruh kuasa setan, ya usirlah setannya, doakan supaya setannya pergi dalam nama Yesus. Terus kenapa sih lagi kita mengalami persoalan? Itu bisa dari bencana alam, banjir, bisa longsor, wabah penyakit. Kalau saat ini seperti yang dialami oleh Indonesia pada saat ini, di mana
wabah corona, virus corona, bahwa ya kadang itu dari luar diri kita. Sehingga kita mengalami hal-hal demikian. Dan saya percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi bahwa Tuhan itu punya rencana. Makanya apapun yang itu yang kita alami, nggak perlu protes sama Tuhan, datang saja sama Tuhan, serahkan dalam tangan Tuhan, biarkan Tuhan yang bertindak. Kenapa? Kita punya Tuhan yang luar biasa. Selanjutnya, kenapa sih orang percaya sampai bisa mengalami badai dalam kehidupan mereka? Orang percaya bisa mengalami badai atas kehidupan mereka. Salah satunya juga adalah karena seizin Tuhan. Loh, kenapa kok seizin Tuhan? Contohnya itu ada di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Kisah Rasul pasal yang ke-9. Ayat yang ke-15 dan 16. Kisah Rasul 9 ayat 15 dan 16 saya akan bacakan. Tetapi firman Tuhan datang kepadanya, pergilah. Sebab orang ini adalah pilihan bagiku, maksudnya Paulus, untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. 16. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Bayangkan kehidupan Paulus. Waktu dia berencana mau menganiaya orang Kristen. Dia diutus untuk menganiaya orang Kristen, apa yang terjadi? Dia ketemu dengan Tuhan. Dia mengalami kebutaan. Kemudian Tuhan bertemu dengan seorang hambanya bahwa kamu pergi sama Paulus. Orang ini akan menanggung banyak penderitaan. Oleh karena nama Tuhan. Dengan kata lain bahwa ya orang itu menderita atas seizin Tuhan, atas kehendak Tuhan. Tujuannya apa ya? Oleh karena nama Tuhan. Dan saya percaya bahwa ketika seseorang menderita karena nama Tuhan, orang itu sanggup menanggungnya. Orang itu sanggup memikulnya. Mungkin bagi orang lain, kenapa kok susah minta ampun? Kenapa kok tersiksanya, menderitanya luar biasa oleh karena imannya dia di hadapan Tuhan. Tetapi percayalah bahwa orang itu sanggup menanggungnya. Kenapa? Ada kekuatan dari pihak Tuhan melalui pekerjaan Roh Kudus. Jadi percayalah bahwa kadang orang menderita bukan karena kesalahan sendiri, karena dosa, atau dari orang lain, atau dari setan. Tetapi kadang orang mengalami pergumulan atas hidup dia oleh karena kehendak Tuhan. Makanya kan Paulus pernah berkata begini di dalam 2 Korintus, kitab 2 Korintus, Paulus berkata begini bahwa aku kerap kali didera, pernah dicambuk, keluar masuk penjara, apalagi dilempar dengan batu, berpuasa, kelaparan, telanjang, kapal karam, kedinginan. Dengan kata lain bahwa Paulus itu mengalami banyak sekali pergumulan. Kenapa? Karena itu seizin Tuhan, dan Tuhan sendiri yang berkata demikian. Jadi kita nggak bisa apa-apa, karena itu atas kehendak Tuhan, atas orang itu. Siapa lagi? Ayub. Ayub orang yang dipuji-puji oleh Tuhan. Bahwa dia saleh, takut Tuhan, jujur, menjauhi kejahatan. Setan datang, protes. Oh, dia karena diberkati gini begini. Kemudian Tuhan izinkan, gak apa-apa lah kamu sentuh dia, yang penting bukan nyawanya. Kekayaannya habis, dia sakit, anak-anaknya meninggal oleh karena pergumulannya dia hadapi. Tetapi toh dia sanggup menanggungnya. Dan kemudian Tuhan memulihkan keadaannya, menggantikan 2 kali lipat. Jadi ternyata begini bahwa kadang hal-hal yang berat terjadi dalam kehidupan seseorang, pergumulannya dihadapi seseorang oleh karena seizin Tuhan. Makanya jangan mudah menghakimi. Kalau itu seizin Tuhan kemudian kita hakimi, jangan-jangan karena dosa, ya kita nggak berhak. Karena penghakiman adalah haknya Tuhan. Jadi kalau pada saat ini pun kita mungkin mengalami krisis pada saat kehidupan kita, percayalah bahwa ingat bahwa Tuhan ada senantiasa menyertai kehidupan kita sehingga kita sanggup menghadapi segala sesuatunya. Dan Tuhan yang bertindak berkarya atas hidup kita itu memberikan jalan keluar. Pencobaan-pencobaan yang kamu adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Apabila kita dicobai, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Jadi percayalah bahwa Tuhan senantiasa bertindak dan berkarya atas hidup kita. Bagian yang terakhir. Kenapa orang mengalami persoalan dalam hidupnya? Tujuan Tuhan apa sih sampai orang-orang mengalami persoalan? Percayalah bahwa di balik badai itu selalu ada pelangi. Kalau kita pengen melihat pelangi, biasanya diawali dengan ada
hujan. Enggak akan mungkin ada pelangi tanpa ada hujan. Jadi percayalah bahwa segala sesuatunya pasti indah pada akhirnya. Nah, tujuan Tuhan sampai kadang Tuhan mengalami tujuan Tuhan dalam hidup kita sampai kadang kita mengalami masalah itu apa? Jawabannya di mana? Di dalam Yohanes pasal yang ke-9, Yohanes 9 ayat 2 dan 3. Injil Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang ke-2 dan 3. Saya akan bacakan bagi teman-teman. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Dengan kata lain bahwa dia mengalami tantangan atas hidup dia mengalami persoalan atas kehidupan dia mengalami badai atas hidup dia. Badainya apa? Yaitu tidak bisa melihat. Orang kalau nggak bisa melihat itu persoalan yang sangat besar. Kenapa nggak bisa ngapa-ngapain? Mungkin juga bagi orang tuanya akan sibuk mengurus. Bagi orang tuanya akan membawa suatu tindakan ekstra untuk menjaga dan merawat. Kemudian pasti juga ada tekanan batin. Jadi intinya begini bahwa buta itu adalah masalah dalam hidup orang. Makanya begini, apa kata Yesus ayat yang ketiga? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Tuhan harus dinyatakan di dalam dia. Jadi ternyata begini bahwa kadang ada persoalan itu terjadi, tujuannya Tuhan adalah supaya pekerjaan Tuhan dinyatakan. Kalau misalnya begini, dia mengalami badai karena kesalahan, karena dosa. Salah satunya tadi, karena dia melakukan dosa, misalnya hidup suka-suka, kemudian jatuh dalam persoalan, masalah. Misalnya menggunakan narkoba, masuk penjara. Pekerjaan Tuhan dinyatakan dalam hal apa? Supaya dia bertobat. Betul ya? Atau misalnya begini. Oh, karena dari pihak orang lain. Misalnya ada orang yang iri berusaha menjatuhkan dia. Supaya dia melihat bahwa pembelaan Tuhan itu sempurna atas hidup dia. Walaupun orang berusaha menjatuhkan dia, tetapi Tuhan tetap memegang teguh hidup orang itu. Jadi pekerjaan Tuhan dilihat dari situ. Terus bagaimana dari kalau pekerjaan kuasa kegelapan? Pekerjaan kuasa setan. Oh gampang, pekerjaan Tuhan di mana? Dinyatakan. Oh waktu dia misalnya ada seseorang diganggu oleh setan, orang itu doakan dalam nama Yesus, setannya pergi, kan mengalami mujizat. Jadi intinya begini, pekerjaan Tuhan dinyatakan atas hidup orang itu adalah mujizat di mana setannya pergi. Terus bagaimana kalau seizin Tuhan? Percayalah bahwa ketika kita mengalami pergumulan, seseorang mengalami pergumulan, oleh karena seizin Tuhan, percayalah bahwa Tuhan sangat dipermuliakan. Kasusnya siapa? Orang-orang murid-murid Yesus mati martir semuanya. Jadi pekerjaan Tuhan dinyatakan atas hidup orang itu. Makanya percayalah bahwa segala sesuatu Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Segala sesuatunya pasti mendatangkan kebaikan. Kenapa? Karena rancangan Tuhan atas kehidupan kita adalah rancangan yang terbaik, bukan rancangan kecelakaan. Karena saya percaya bahwa Tuhan sedang merancangkan hari depan yang penuh harapan. Dan biarlah pada saat ini saya percaya bahwa kuasa Tuhan itu dinyatakan atas kehidupan kita, sehingga kita bisa melihat bahwa walaupun ada badai dalam kehidupan kita, Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Tuhan menyertai kehidupan kita dan memberikan jalan keluar, sehingga muncul satu kalimat dari mulut kita bahwa Tuhan Yesus itu sangat baik. Tuhan Yesus itu sangat luar biasa. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan pada saat ini menjadi berkat bagi setiap kita dimanapun kita berada. Kita nggak perlu kecil hati. Kalau melakukan kesalahan, tobat. Kalau pekerjaan kuasa setan, usirlah setannya, minta sama Tuhan dalam nama Yesus. Kalau orang karena iri, percayalah bahwa pembelaan Tuhan itu nyata sempurna. Kalau atas seizin Tuhan, percayalah bahwa Tuhan sedang merancangkan sesuatu supaya yang terbaik Tuhan nyatakan atas kehidupan kita. Ingat, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita pada saat ini, supaya pekerjaan Tuhan dinyatakan. Supaya kuasa Tuhan dinyatakan atas kehidupan kita. Jangan kecil hati, tetap teguh, percaya sama Tuhan. Tuhan sanggup berperkara atas kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami sangat bersyukur buat kebaikan-Mu atas hidup kami. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini di mana Tuhan sudah menyertai kehidupan kami. Kalau saat ini kami bisa bertahan itu karena Tuhan baik atas hidup kami.
Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang kami sudah dengarkan pada saat ini, di mana bahwa jika ada badai dalam kehidupan kami, tantangan ada dalam kehidupan kami percaya supaya pekerjaan Tuhan dinyatakan atas kehidupan kami. Segala sesuatunya Tuhan punya maksud atas kehidupan kami. Terima kasih Bapak, berkati teman-teman kami dimanapun mereka berada. Tuhan lindungi dan sertai kehidupan mereka. Apapun yang mereka alami saat ini, kami percaya bahwa Tuhan ada sebagai pelindung yang menyertai dan pembela atas kehidupan mereka. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-hambamu yang sudah melayani pada saat ini semuanya dilindungi, diberkati dan dijamah oleh Tuhan. Biarlah kuasa lawatan Tuhan bekerja atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapak. Anak-anakmu yang sudah memberikan persembahan dalam bentuk apapun itu Tuhan, baik melalui puji-pujian, penyembahan maupun melalui material, Tuhan berkati kehidupan mereka, pekerjaan mereka diberkati, keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah kuasa lawatan Tuhan senantiasa mereka alami dan rasakan hadirat Tuhan nyata atas kehidupan mereka. Dan kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang menyertai kehidupan kami, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang setia dan adil dalam segala perkara. Diberkatilah kehidupan kami, diberikan kami kesehatan, kekuatan serta umur panjang, dilindungilah kami dari berbagai macam hal yang tidak berkenan, melalui sakit penyakit dijauhkan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini juga kami berdoa bersyafaat bagi bangsa kami, kota kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa dalam nama Yesus Kristus, segala wabah virus corona segera berhenti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya ketika Tuhan bertindak semuanya indah pada waktunya. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat pilkada pada bulan Desember, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang bertindak dan berkarya. Semua pemimpin-pemimpin yang terpilih semuanya adalah pilihan Tuhan sendiri, dan Tuhan memperlancar prosesnya dan dilakukan dari berbagai macam provokasi, dan kami percaya bahwa pemilihan ini aman. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat rekan-rekan youth dimanapun mereka berada, remaja, Tuhan lindungi dan sertai memberkati mereka. Kami percaya bahwa biarlah aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Mari teman-teman dimanapun kita berada, mari naikkan doa-doa pribadi di hadapan Tuhan. Apapun yang kita alami saat ini, percayalah bahwa Tuhan memberikan pertolongan dan jalan keluar. Mari naikkan doa-doa pribadi di hadapan Tuhan. Apa persoalanmu pada saat ini? Apa badai yang engkau hadapi pada saat ini? Mungkin engkau berkata bahwa badai dalam hidupku sangat berat. Mungkin engkau berkata bahwa saya mengalami badai sakit penyakit. Mungkin berkata bahwa badai ekonomi. Mungkin berkata bahwa badai keluarga. Percayalah dalam nama Yesus ada jalan keluar. Percayalah dalam nama Yesus Tuhan memberikan pertolongan. Percayalah dalam nama Yesus ada mujizat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kau mendengarkan setiap doa-doa daripada anak-anakmu pada saat ini, kami percaya bahwa Tuhan sanggup mendengarkan dan mengabulkan doa-doa mereka. Kenapa? Karena kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pada saat ini Bapak, kami akan mengakhiri ibadah kami. Sidang jemaat yang Bapak Surgawi kasihi dimanapun engkau berada pada saat ini, angkatlah tanganmu, terimalah berkat daripada Tuhan Yesus Kristus melalui pekerjaan kuasa Roh Kudus yang memampukan engkau untuk senantiasa percaya akan firman serta melakukannya atas kehidupanmu. Dan diberkatilah hidupmu dengan berkat Abraham, berkat Ishak dan berkat Israel. Keberuntungan dan keberhasilan menjadi bagianmu sehingga engkau menjadi kepala dan bukan ekor, naik dan bukan turun. Kekayaan bangsa-bangsa menjadi bagianmu dan engkau akan disebut berbahagia oleh karena Tuhan ada di pihakmu sebagai pembela. Kekayaan bangsa-bangsa, kekayaan surgawi dicurahkan atas hidupmu dan engkau disebut berbahagia. Engkau akan berkata bahwa Yesusku luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkatilah hidupmu mulai saat ini kekal selama-lamanya. Mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Haleluya. Dadah.